bagaimana nanti kalau sekarang saja sudah sulit, bagaimana nanti anak-anak ibu untuk cari domba untuk akikah misalnya kan? Betul. Nah, betul. berawal dari keprihatinan itu, makanya kita sekarang memang sedang lagi giat-giatnya nih Bu nih. Kita kampanye ke masing ke daerah-daerah kita, ke orwil-orwil kita ya, untuk ayolah mari sama-sama untuk membudidayakan ini. Bukankah ini juga salah satu yang disunahkan oleh Rasul kan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismi, ketemu lagi di Ismi YouTube channel. Bersama saya hari ini ada tokoh Lukado, Ketua Yayasan Lukado, Pak Heru. Itu tidak pernah lepas senyumnya. Siap. Gitu. Yang saya kenal dari beliau ini juga kan anggota Ismi ya, anggota Ismi di Departemen Agripa, dan cintanya terhadap kambing dan domba itu luar biasa sekali. Ya. Sampai kalau saya lihat di IG-nya tuh, anak saya juga sampai ketawa-ketawa tuh ngelihatnya. Karena apa? Domba tuh digendong-gendong, dicium-cium coba. Nah, saya mau tanya, itu anak sama istri digituin juga nggak? Oh iya dong. Oh iya, alhamdulillah. Baik, Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ibu. Mas Heru. Ini kaitan dengan hari ini. Hari ini MOU antara BMT-Bus, Lukado, terus kemudian ada BSI, ada Aspakin. Gitu. Saya mau tanya ini, kira-kira mau ngapain dengan acara itu, dengan MOU itu? Terus kemudian harapannya Mas Heru sendiri itu seperti apa sih terhadap Lukadonya sendiri gitu? Monggo Mas. Oke. Terima kasih Bu Juliana waktu dan kesempatannya. Mungkin sekilas saya jelaskan dulu ya Bu Juliana, apa sih Lukado itu gitu ya. Benar. Jadi teman-teman sekalian, Lukado adalah sebuah yayasan ya, lumbung kambing domba. Tepatnya namanya adalah Yayasan Lukado Sejahtera Indonesia. Nah, apa sih tujuan? Kapan itu didirikan? Didirikan awal tahun kemarin Bu. Oh siap. Awal tahun kemarin ya. Sebenarnya kita mulai sebenarnya di akhir tahun kemarin, tapi secara formalnya mungkin di awal tahun gitu ya. Jadi memang ini berangkat dari keprihatinan kita ya Bu ya. Jadi saya sendiri selama ini udah hampir 15 tahun terakhir ini kan bergerak di bidang peternakan ya. Siap. Jadi akhir-akhir ini kami sering mendapatkan keluhan betapa sekarang sulitnya mendapatkan domba dan kambing. Adapun ada itu harganya kadang sudah nggak masuk akal Bu. Nah ini ya kembali kita di Ismin kan juga membawa misi untuk ketahanan ibadah kita gitu ya. Nah bagaimana nanti kalau sekarang saja sudah sulit, bagaimana nanti anak-anak ibu untuk cari domba untuk akikah misalnya kan? Betul. Nah, berawal dari keprihatinan itu, makanya kita sekarang memang sedang lagi giat-giatnya nih Bu nih. Kita kampanye ke masing ke daerah-daerah kita, ke orwil-orwil kita ya, untuk ayolah mari sama-sama untuk membudidayakan ini. Bukankah ini juga salah satu yang disunahkan oleh Rasul kan Bu? Siap. Nah, betul. Nah itulah berangkat dari latar belakang itu, makanya kita kemudian membentuk yayasan ini yang tujuannya memang kita akan selalu memberikan pendampingan ya kepada peternak-peternak kita, karena sesungguhnya peternak domba kambing itu banyak sekali Bu ya, banyak sekali, dan dari 95% populasi domba dan kambing itu ada di peternak kecil yang hanya punya 4, 5, 6 ekor ya. Makanya bayangkan kalau tidak ada yang membina mereka misalnya ya, ini pasti akan yang terjadi seperti sekarang ini, orang berlomba-lomba hanya memotong tapi lupa pada pabriknya. Betul. Inilah sebenarnya yang coba kita galakkan ke teman-teman pengusaha di daerah-daerah yang kebetulan memiliki lahan cukup luas gitu ya, memiliki potensi pakan yang luar biasa. Ayolah kita jalankan bisnis ini bersama-sama tentunya. Karena makanya tadi misalnya hari ini kita melakukan MOU ya dengan berbagai pihak. Karena memang kalau hanya kita kerjakan sendirian pasti berat Bu. Betul. Oke, dari sisi teknis budidaya, teknis pemeliharaan, kami mungkin punya pengalaman di bidang itu gitu ya, termasuk rekan-rekan kami peternak-peternak. Nah, tapi kan kita juga butuh pendanaannya Bu. Betul. Butuh pendanaannya. Nah, makanya disinilah kita gandeng
yang memang BMT dari Bus dan BSI ya, gitu ya. BSI, Siap. kemudian BMT Bus mungkin lebih ke pendampingan di manajemen keuangannya Siap. gitu ya. Uh-uh. Karena mereka juga itu kan koperasi, jadi memang benar. lebih deket kayaknya dengan kita sebagai peternak di bawah. Betul. Sementara, nah sekarang pertanyaan, lalu siapa dong yang menampung hasilnya? Nah itulah kita gandeng juga rekan-rekan kita di Aspakin. Siap. Karena terus terang Bu, sekarang rekan-rekan Aspakin kita itu juga sangat kesulitan mendapatkan bakalan untuk disembelih ya. Karena yang ya kembali ini kan kondisi keuangan, kondisi ekonomi kita. Rata-rata keluarga muda misalnya. Betul. Hanya ya bukan hanya sebenarnya kemampuan mereka untuk mengakikahkan itu kan di harga-harga yang sekarang yang lagi banyak di pasaran sekitar 1,5 juta Bu. Kalau dulu bahkan kami mungkin diakikahin ketika kami sudah dewasa gitu ya. Tapi sekarang dengan kesadaran menjalankan ya ibadah itu, akikah itu, sehingga kebutuhan ini sangat tinggi Bu. Dan itu mereka yang cari adalah ukuran-ukuran kecil. Yang bobot 15 kilo, 16 kilo. Nah, ini tentunya tidak bisa kita penuhi kalau misalnya ukuran-ukuran yang sudah di atas 20 kilo. Ya. Mau nggak mau ketika ukuran yang diharapkan adalah ukuran-ukuran kecil itu, ya pasti harus ada breedingnya Bu. Domba-domba yang kambing, domba yang umur 6 bulan. Jadi Lucado ini juga nanti akan melakukan breeding. Jadi selain bahkan, dari fattening. Bahkan memang kampanye kita, saya mengajak untuk ayo dong breeding, ayo dong breeding. Lebih kita tekankan ke breedingnya sebenarnya Bu. Jadi Lucado lebih menekankan kepada breedingnya. Inilah yang harus memang kita tumbuhkan ya. Karena kalau hanya fattening, ya memang secara putaran ya, cash flow-nya lebih cepat. 3 bulan udah kembali. Bayangkan dengan breeding Bu, kita juga investasi waktu. Nunggu 5 bulan bunting, kemudian 3 bulan menyusui, baru 3 bulan lagi kita gemukkan, baru siap dipotong. Inilah yang harus kita juga satu persepsi ya, termasuk dengan lembaga-lembaga keuangan itu, bahwa memang usaha breeding ini butuh waktu ya, lama. Ada grace period ya Bu ya. Ini yang sebenarnya kita harus sampaikan juga ke lembaga keuangan, kondisinya seperti ini. Jadi nggak bisa kalau hari ini saya terima bantuan, besok harus sudah ngangsur. Nah ini kan juga harus kita sampaikan juga, harus kita perjuangkan. Supaya ya tadi teman-teman kita di level petani tadi juga bisa terbiayai oleh lembaga-lembaga sampai siap jual gitu ya. Betul. Nah ini sebenarnya yang kita perjuangkan nih Bu. Nah itu kira-kira sudah terjawab belum Pak? Nah, ini yang sekarang, karena pihak bank biasanya ya pengennya hari ini ngasih kredit, besok harus segera bayar plus pokoknya. Nah ini kan yang harus ada yang menjembatani juga ini Bu. Makanya ya tentunya dengan lembaga-lembaga yang seperti ISMI ini harus juga menjadi jembatan untuk itu. Jadi mempertemukan antara tadi pihak perbankan dengan pihak masyarakat, pihak petani, peternak yang notabene kondisinya memang seperti itu. Betul. Jadi kalau keinginan kami sebagai peternak pasti kan bayarnya yarnen ya, bayar setelah panen ya. Betul. Nah, ini juga yang harus seperti itu. Betul. Nah, kalau misalkan dengan, saya kira itu pasti ada solusi. Kita kan sudah menghadapi itu berkali-kali dan sudah kita sampaikan itu gunanya komunitas. Harapannya dengan adanya ISMI ini, dengan di bawah naungan ISMI, Lucado dan asosiatnya semuanya akan bisa bergandengan tangan. Harapan kita seperti itu. Harapannya seperti itu. Dan kita sendiri itu dari ISMI sendiri juga secara nasional kan sudah mensupport full. Bahkan kita cari solusi sama-sama, mudah-mudahan dengan tadi yang MOU tadi itu sudah bisa terimplementasi Pak. Itu kan tergantung dari kinerjanya ketua yayasan ini, beliau ini ketua yayasan Lucado loh. Tapi tentu dengan support dari teman-teman di ISMI. Insya Allah. Mempertemukan seperti ini kan memang harus ada yang tadi kan ada medianya seperti ISMI akhirnya bisa mempertemukan semuanya. Seperti ini berbagai pihak bisa supaya kita terjadi dialog apa sih yang kita inginkan, sementara kita juga bisa tahu persis apa sih yang pihak perbankan inginkan. Betul. Dan siapa nanti jadi pengawasnya, siapa. Nah inilah makanya berbagai pihak tadi melakukan MOU kan seperti itu Bu. Saya kira apa yang digagas oleh teman-teman Lucado itu saya sangat apresiasi sekali. Dari MPP ISMI itu sudah sangat
menghargai apa yang sudah dilakukan. Dan ini ternyata menjadi program nasional kan Pak, salah satu program nasional. Jadi congratulations untuk Yayasan Lukado. Terima kasih. Kuat selalu dan semangat selalu. Amin. Dan jangan lupa selalu menebar kebaikan, informasi, ilmu dan segalanya ke seluruh Indonesia, karena ketahanan pangan kita salah satunya adalah ini. Seperti yang Ismi sampaikan bahwa kita ini sekarang lagi fokus di teknologi ketahanan pangan. Salah satunya Lukado yang akan menjadi tanggung jawab full dari Yayasan Lukado dalam pembinaan seperti itu ya. Insya Allah apa yang dicita-citakan oleh teman-teman dari tim Yayasan Lukado bisa tercapai semuanya dan bisa menggema di seluruh Indonesia. Amin. Begitu. Amin. Jangan patah semangat. Siap, tetap harus semangat. Tetap semangat. Nah, itu sesuai dengan senyumnya. Saya senangnya dengan ketua yayasan itu gitu loh. Wajahnya yang tidak pernah muram, selalu senyum gitu. Baik, terima kasih Mas Heru. Terima Sama-sama, kasih semuanya Ibu. dan salam buat teman-teman. Dan sebenarnya satu lagi saya ini kan. Tim Lukado ini siapa saja? Baik. Jadi memang dari tim Lukado ini tentunya memang ada beberapa teman yang memang sudah expert di bidang itu ya Bu ya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi memang pemain sudah lama bergerak di situ. Kemudian ada yang memang bergerak di bidang hilirnya ya. Jadi kami juga ada yang bisa nanti mendampingi ketika mereka ada kesulitan untuk hilirisasinya, kita ada juga. Kemudian ada juga yang memang praktisi di bidang kesehatannya. Jadi memang tim ini ya insya Allah kita buat sebagai yang winner team gitu ya, komplit. Jadi ketika ada permasalahan di level peternakan di bawah, kita bisa membantu memberikan solusinya. Baik. Jadi satu lagi yang saya garis bawahin itu adalah bahwa Lukado ini adalah berbasis komunitas atau koloni. Jadi satu komunitas itu seperti yang sekarang di Jawa Tengah dengan 500 itu terdiri dari beberapa pemiliknya. Betul begini. Mudah-mudahan ini akan meringankan kepada semuanya dan terima kasih sekali lagi sama-sama Mas Ketua yang selalu senyum. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, sahabat Ismi, terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah nanti akan berkelanjutan kembali dan kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Mas Heru, seperti biasa sebelum kita tutup ini acara, kita sebutkan dulu yel-yel Ismi. Yuk, semangat. Baik, ya. Saya sebut Ismi, disautin ya. Baik, 1, 2, 3, Ismi, sukses berkah bersama.